Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mabaan. Sharing doang ini. Ini sebetulnya dapat dari teman masjid Hadijah. Si Ali namanya Ali. Sekarang gue manggilnya Syekh. Gue panggil Syekh ya. Syekh Ali, soalnya dia yang ngajarin ini gitu. Dan sekarang dia bimbing, artinya gue setorannya sama dia gitu. Nah ini dia sharing waktu itu, jadi lagi duduk di Hadijah, terus diajak ngobrol, terus ada juga ada orang Syria, si Korbay, terus diajak ngobrol sama dia sharing. Terus, dan yang paling pertama yang mengetuk gue adalah, gue langsung bilang, jadi hafal Quran itu susah, harus orang pinter, gue bilang. Oke, harus encer, gue bilang gue udah tua, gue bilang kan. Udah ngerasa tua aja. Udah tua, gue bilang susah, terus pokoknya banyak excuse lain. Dan dia bilang, itu nggak betul. Nggak betul. Itu apa dia bilang? Mindset blocking ya. Pokoknya itu nggak betul. Sebetulnya masalah kemauan dan tinggal mau berapa lama targetnya. Mau bertahun-tahun bisa, mau cepet bisa. Yang penting ada polanya, dia bilang. Dan dia mau ngajarin polanya, terus dia ngajarin ke kita polanya. Nah ini yang mau gue sharing, polanya itu. Jadi ternyata, dan alhamdulillah setelah gue jalanin, berhasil, Jang. Jadi gue gak nyangka gue bisa sejauh ini gitu, ngapalin gitu. Gue sekarang udah masuk ke juz 28, surat As-Saff, juz 29 selesai juga. Tadinya gue gak mikir bisa cepat ini, karena tadinya gue ngafalinnya itu pakai dengerin murotalnya Syekh Misari Rosyid. Jadi udah berapa lama kan? Udah berapa lama berarti coba ngafalin pakai metode ini? Lama pakai Syekh Misari Rosyid. Oh, metode ini? Perbandingan ya. Gue pakai Syekh Misari Rosyid itu 2014 lah. Gue rutin dengerin surat baru. Kalau gue udah selesai satu surat, gue dengerin surat baru yang lain. Gitu. Dan satu surat itu bisa gue hafalin bisa 4 bulanan lah. Karena emang effortless gitulah. Emang gue sambil jalan aja dengerin gue di motor gue dengerin, dan sambil nggak fokus juga gue dengerin gitu. Gue lagi ngapain, yang penting itu muter terus. Jadi ibaratnya kayak dengerin lagu masuk gitu. Nah itu gue butuh 4 bulanan untuk dapat satu surat. Setelah gue dengerin kira-kira sebulan, udah mulai masuk nadanya, gue buka mushaf, gue baca tulisannya, ini itu butuh 4 bulan, bahkan bisa lebih gitu untuk satu surat. Itu dari 2014 sampai sekarang, gue cuma nyampe surat Al-Jin. Artinya berapa surat ya? Ini lambat lah, pokoknya satu surat itu 4 bulanan lah. Nah dengan surat baru ini, satu surat berapa halaman kan? Satu surat yang berapa halaman standarnya? Satu surat yang 2 halaman lah. 2 halaman. Lama banget kan? 2 halaman untuk dapetin 4 bulan. Karena emang nggak niat sih. Intinya itu emang nggak niat. Karena gue cuma mengandelin ngafalin nada gitu. Memang nggak niat sih itu mah. Makanya gue bilang kayak gitu, terus dia bilang enggak, itu salah, dia bilang. Sebenarnya kalau ada polanya, yang penting adalah konsisten. Nah ini masuk ke materi. Jadi terus terang poin 2 ini yang buat gua mah cukup mengubah mindset lah gitu, cukup mengubah mindset. Tapi yang pertama ini sih buat kita semua. Jadi luruskan niat dulu, jangan sampai salah niat, karena kalau salah niat maunya untung malah jadi buntung gitu. Jadi begitu menghadap Allah, kita minta pahala kita kosong gitu di hadapan Allah, karena yang kita cari bukan Allah gitu. Dan ini menjebak sih sebetulnya
pembahasan niat bisa ngaji sama ustadz lain, kata ini pembahasan yang sangat detail dan dalam yang selama ini kita abaikan. Jadi ini bukan cuma masalah tujuan ngafalin sebetulnya, bukan cuma masalah tujuan jadi hafiz ngafalin ini, tapi ibadah lain juga, sholat, sedekah, segala macam. Ternyata niat ini sangat kecil porsinya. Buat saya nggak tahu buat Rizal mah sangat kecil porsinya sehingga banyak abai. Kemudian ternyata selama ini banyak salah jalan gitu. Jadi luruskan niat bahwa kita cuma pengen Allah ridho, bukan yang lain-lain. Jadi kalau misalkan tujuan duniawi itu maksudnya saya pengen ngafalin Quran biar berkah kerjaan saya misalnya. Saya pengen ngafalin Quran biar gampang dapat jodoh misalnya. Atau saya mau ngafalin Quran biar biar sehat gitu, karena biar otak saya, biar saya nggak pikun misalnya. Saya pengen ngafalin Quran biar saya nggak pikun sampai tua. Itu kan tujuan duniawi. Kenapa? Karena di mindset kita bukan akhirat. Jadi simpan akhirat, simpan wajah Allah sebagai tujuan kita. Udah gitu ini contohnya poin C, pahala-pahala ini itu juga termasuk tujuan akhirat. Karena yang kita pikirin adalah sesuatu yang kita dapat dari Allah di hari akhir, bukan saat ini di dunia. Jadi mindset itu dulu. Satu huruf sama 10 pahala itu kan nanti dapatnya di akhirat gitu. Terus Quran menjadi syafaat di hari akhir itu juga nanti di hari akhirat gitu. Saat kita sudah harus menghadap Allah di yaumul hisab, keadaan sangat berat, Quran bisa menjadi syafaat, itu nanti urusan akhirat. Jadi luruskan niat, simpan akhirat sebagai tujuan. Urusan dunia kita sehat, kita jadi nggak pikun, jadi gampang jodoh, jadi gampang rezeki gitu atau yang lain-lain, itu hapus dulu, hapus. Ngaji soal niat silakan sama ustadz yang lain, banyak pembahasannya yang ternyata kalau buat saya selama ini banyak. Nah yang kedua nih, bahwa dia bilang kan gue tetap ngeyel sama si Ali, sama Syekh Ali ini gitu. Bisa, gue udah nyobain, gue bilang gue nyobain pakai metode, gue ceritain gue pakai metodenya Misari Rosyid. Terus gue bilang susah menjaga hafalan yang lama, pasti hilang. Kalau gue nggak banyak ngulang, walaupun gue udah hafal nadanya, itu akan hilang gitu. Jadi cuma apalagi gue bilang saya nggak kebayang saya ngafalin satu Quran, saya udah nyampe sini, yang belakang bakalan hilang. Gue bilang itu bakal terjadi. Cuma geleng-geleng doang, terus alah itu alasan doang, itu males. Males. Gimana kalau saya malas, saya bilang gitu. Semalas-malasnya kamu, dia bilang, kalau kamu punya rutinitas, kamu akan hafal walaupun butuh berpuluh-puluh tahun, dia bilang gitu. Kamu akan hafal dan gak akan lupa yang sudah lewat. Saya jamin. Serius? Iya, dia bilang. Yang penting polanya, sini saya ajarin polanya, dia bilang. Jadi dia cerita tentang otak ini sebetulnya sama dengan otot gitu. Ibaratnya otot, kamu tahu otot orang ini, dia bilang orang fitness gitu kan, lama-lama ototnya nggak ada, bentuk gitu. Dan otot itu nggak hilang kalau dia terus menjalankan rutinitas olahraga tersebut. Tapi kalau dia berhenti, banyak gitu. Kalau dia berhenti, kemudian dia nggak melanjutkan olahraganya itu, maka kekuatan ototnya akan otomatis akan menurun. Itu sesuatu yang natural lah, kita semua tahu, dia bilang. Dan itu juga bekerja sama kerjanya pada otak kita, dia bilang. Jadi makin dilatih, maka akan makin kuat. Dan kalau dibiarkan anggur, dia akan melemah. Ini ngomongin hafalan Quran sebetulnya. Jadi kalau kita rutin dengan rutinitas kita, akan makin terlatih, dan nanti kamu akan menemukan pola ini, kamu sudah bikin schedule-nya, akan lebih cepat kamu peroleh. Kamu rutin setiap hari. Jadi otak kamu makin latih, makin kuat, ibaratnya muscle-nya makin besar, maka speednya juga akan meningkat itu dengan sendirinya. Itu nggak perlu rumit-rumit, nggak perlu teori rumit-rumit, dia bilang. Kan butuh konsistensi saja, dan otak akan makin kuat. Jadi kuncinya yang B, rutinitas menghafal itu akan melatih otak gitu. Tinggal dia berulang dia bilang, karena gue denial terus gitu, susah gitu. Dia bilang, dan kamu mau berapa banyak dan berapa waktu yang kamu luangkan? 20 menit sehari cukup, dia bilang. 15 menit cukup, penting rutin gitu. Penting rutin. Karena poin C, dia bilang amalan yang dicintai Allah adalah amalan yang sedikit tapi rutin. Daripada amalan yang banyak, kemudian setelah itu dia lelah, kemudian dia berhenti dari amalannya itu. Ini ada hadis Rasulnya, dia sebutin hadis Rasulnya.
Terus ya, nah ini gue tambahin. Jadi dia bilang review itu jauh lebih penting daripada nambah hafalan baru, dia bilang gitu. Jadi makanya di program ini pun ada sesi-sesi untuk review, gitu. Ada sesi untuk review. Dan kalau memang menemukan masalah di review, lebih baik berhenti di review, jangan nambah dulu, gitu. Tapi tetap kuncinya adalah uh, konsisten dengan rutinitas itu, gitu. Ya, jadi otot, terus rutinitas, sedikit, tapi rutin. Gitu. Kemudian fokus di review. Gitu. Jadi jangan merasa senang dengan hafalan baru, tapi kemudian kita mengabaikan reviewnya. Makanya nanti di schedule-nya ini, review-nya ini masuk poinnya justru porsinya malah lebih besar daripada nambah hafalan baru. Nah ini original plan. Saya ceritain aja ya. Takutnya saya korupsi gitu. Karena ini amalan dari dia. Saya ngerasa saya nggak sanggup. Siapa tahu Rizalma bisa gitu. Atau teman-teman yang nonton rekaman ini bisa. Serius ini. Jadi saya nggak berani korupsi. Jadi saya sampaikan dulu original plan-nya. Nanti baru saya sampaikan yang saya. Dia bilang satu ronde harusnya 30 menit. Jadi luangkan 30 menit setiap hari. Di awal hari dia bilang. Itu. Terus nanti ada waktu-waktu istirahatnya, istirahat pendek. Kalau menurut dia di Sabtu dan Ahad. Jadi ini menghafal dari Senin sampai Jumat. Sabtu dan Ahad 30 menit sama pagi, Sabtu 30 menit pagi, Ahad 30 menit pagi. Itu libur total dari menghafal. Dari nambah hafalan baru. Jadi fokus di review gitu. Udah gitu Senin masuk lagi schedule-nya. Jadi nanti memang kita perlu bikin schedule kalau mau ini. Gue juga bikin pakai Excel, nanti gue sharing Excelnya. Terus nanti ada istirahat panjang, ini gue masih kasih tanda bintang karena dia ngomongnya belakangan nih. Kalau gue jalan bulanan gitu, dia baru bilang istirahat panjang ini. Terus gue lupa 4 bulan atau berapa bulan. Libur totalnya 1 bulan loh itu. Berarti cuma full review doang berarti ya? Full review. Nah iya, nah ini penting. Jadi ini bukan libur kita berlepas diri, tapi justru kita review selama 1 bulan. Tapi nggak nambah sama sekali, nggak ada tambahan baru. Gue lupa 4 bulan apa 3 bulan. Tadi gue WA terus belum dibalas sama dia. Tadi malam kan gue bikin tadi malam, terus gue WA belum dibalas. Sebetulnya berapa lama? Kalau nggak salah sih 4 bulanan. Nah, oke, pertama ini geraknya mundur dari Anas ke Al-Fatihah. Bayang ya? Bayang ya. Jadi kalau dari mushaf kita geraknya dari Anas ke Al-Fatihah. Terus luangkan 30 menit tiap hari di awal hari. Setelah itu bebas merdeka, dia bilang terserah lu mau kuliah, lu mau kerja, lu mau ngapain, bebas gitu. Yang penting lu luangkan 30 menit setiap hari di awal di pagi hari. 30 menit ini dibagi jadi 3 seksi. 3 section. 10 menit untuk hafalan baru. Jadi nanti kita bahas ya satu ronde ini berapa banyak ya. Ini cerita dia ya. Dia 10 menit ini dapat 1 halaman. Satu halaman? Iya. emang gue juga geleng-geleng. Gue dengerin dia, gue langsung down saat itu juga gitu. Ya udah ini gue nggak mungkin, gue langsung denial aja di kepala gue ini. Ada nggak mungkin deh tapi gue dengerin, gue hormatin dia, gue dengerin aja. Gue dengerin, oh lah silakan ngomong deh, gue bilang. Sok, lu mau ngomong apa? Dia cerita 10 menit 1 halaman. Gitu. Dan dalam 10 menit ini 10 kali, dia cepat banget ngomongnya. 1 halaman dalam 10 menit 10 kali ngulangin. 10 menit ini dia dapat hafalan baru, anggaplah 8 menit atau 7 menit dia berhasil menghafal. 3 menit sisanya dia ulangi 10 kali. Gimana ini? Gue banyak protes tuh di situ, gue banyak protes. Itu karena lu orang Arab, gue bilang. Ini karena ini bahasa lu, gue bilang. Ini bahasa lu paham, lu enak, lu bisa. Gue nggak paham bahasa Arab. Dengerin dulu, dia bilang. Jangan ngeyel gitu, sama guru nggak boleh kayak gini dulu. Dengerin dulu, dia bilang. Oke, baik. 10 menit, hafalan baru, plus ngulangi 10 kali. Subhanallah, ya Masya Allah gitu ya. Ini orang antara cerdas banget, emang dasarnya cerdas. Gue tuh mikir atau memang dia ini bahasanya dia sih. Gue pikir emang dia cerdas sih. Di KTH ngambil penerbangan. Yang kedua bareng sama gue, maksudnya bareng sama gue juga. Jadi angkatan gue gitu, bukan angkatan lu aja. Angkatan gue. Kemudian, oke, udah ya. 10 menit selanjutnya, itu murojaah hafalan lama. Itu 4 kali lipat porsinya A. Jadi kalau A 1 halaman,
Maka di B ini 4 halaman. 4 halaman, 10 menit, baca sekali. Baca sekali, cukup sekali. Baca aja kadang bisa lebih lama dari itu. Iya, tapi bacanya kan yang sudah dia hafal. Jadi bukan pegang mushaf dia. Ditutup lah mushafnya. Ditutup lah. Itu ngulang-ngulang hafalan dia gitu. Baca cukup sekali, tapi harus 4 kali porsi si A gitu dia bilang. Wah, gue di sini udah geleng-geleng aja, ada nggak mungkin ini. Di A aja gue udah nyerah, masuk poin B, gue bilang udah gue nggak ikutan ini, gue nggak ikutan. Udah gitu 10 menit selanjutnya, murojaah mundur. Dari Anas sampai ke Al-Fatihah, 4 halaman mushaf. Jadi dia contohin, oke, saya mulai dari Anas. Maka saya mulai 4 halaman. Ini lakukan dalam 10 menit. Besok lanjut. Gitu. Paham ya? Oke. Paham ya? Nah, ini lakukan dalam 10 menit. Gue langsung protes lagi di sini. Gimana caranya lu baca 4 halaman cuma 10 menit? Dan itu hafalan gitu. Kalau baca gini mungkin bisa cepet ya. Baca gitu. Tapi kan nggak ada halaman, hafalan. Hafalan itu kan kadang mikir dulu gitu kan. Apa gitu. Ini 10 menit dia beres membaca 4 halaman. Terus ini masuk poin ketiga. Memang harus kecepatan tinggi gitu. Kecepatan tinggi untuk poin B dan C. Tapi sambil mempertahankan bacaan tahsinnya. Jadi artinya bacaan tahsin itu yang pendeknya sih, Jal. Jadi kayak gitu. Gunahnya tetap ada, panjang pendeknya 2 harokat, 1 harokatnya tetap ada gitu. Dia contohin kayak gitu. Oh kayak gitu. Ya, makanya 10 menit. Gue tambah protes lagi di sini. Itu bukannya nggak boleh baca Quran secepat itu. Dia bilang, bukannya nggak boleh ya kita baca terlalu cepat seperti itu. Terus dia cerita, gue kasih tahu ya, dia bilang, hampir semua penghafal Quran di Saudi melakukan ini. mufti Saudi ajarinnya metodenya seperti ini. Loh, saya belajar sama dia, kata si Ali ini. Saya belajar sama dia, ini metodenya dia. Tidak apa-apa, karena ini dalam proses belajar. Gitu dia bilang, dalam proses artinya bukan mentadaburi, bukan saat kita baca dalam sholat, bukan saat kita mentadaburi Quran. Boleh, dia bilang. Nah ini dalam proses ada tujuannya, ada maksudnya gitu loh baca seperti ini. Kalau kita bacain ke orang, kita nggak boleh cepet-cepet, orang jadi nggak paham kita baca apa gitu. Ini kan karena kamu hafal, itu ada di kepala kamu, maka ini mungkin kamu lakukan. Gitu loh. Dan kamu nggak perlu baca terlalu keras juga, yang penting keluar dari lisan, tapi kamu tahu bahwa kamu benar apa salah. Dia juga sih, gue bilang, coba kamu baca sekarang, terus dia, coba kamu baca sekarang, Anas, bisa cepet nggak? Bisa, gue bilang, nah seperti itu, dia bilang, lakukan itu. Itu Anas. Kalau yang lain, yang gue hafalan baru, gue bilang, gue gak mungkin. Terus dia bilang, lakukan dulu, sepekan, balik lagi ke saya. Gitu. Dia bilang gitu. Nah, baru gue masuk ke, nah, ini sebelum nyampe ke sini, Jal, gue coba praktekin punyanya dia dah. Besoknya gue langsung protes ke dia. Ketemu di HDJ gue langsung protes. Gitu. Impossible, gue bilang. 10 menit 1 halaman nggak mungkin. Terus dia nego. Oke, berapa kamu sanggupnya? 10 menit. Gue bilang, tadi pagi, gue bilang, gue butuh 30 menit untuk ngafalin setengah halaman. Kalau awalnya dia bilang 10 menit untuk 1 halaman, gue bilang, saya 30 menit setengah halaman. Itu pun nggak beres di 30 menit itu. Karena setelah pagi selesai, gue beraktivitas, yang gue pikirin hafalan gue itu terus. Itu sangat menyita pikiran saya nggak bebas. Jadi yang kamu bilang, gue bilang gitu, yang kamu bilang bahwa 10 menit ini, 30 menit ini di pagi hari, bagi jadi 3 section tadi, kemudian bebas merdeka, itu nggak terjadi sama saya. Karena buat saya, ini sangat menyita waktu saya. Jadi saya pikirin terus, bahkan tesis juga terabaikan gitu mikirin ini. Saat sholat saya pengen ngulang-ngulang pengennya gitu. Saat sholat, kemudian setelah itu saya cek mushaf lagi, dikit-dikit saya cek mushaf. Itu sangat menyita waktu saya. Kayaknya saya nggak bisa hidup normal kalau harus seperti ini. Oke, kurangin lagi. Gitu.
Jadi gitu, kurangin lagi. Terus gue bilang, oke, kayaknya gue 30 menit, besoknya gue lapor lagi 30 menit, gue sepertiga halaman. Mushaf yang Usmani ya. Gue ngomongin mushaf yang Usmani, satu Kalinya barisnya apa itu ya? kayaknya sama deh, 15 baris nggak coba lihat. 15 baris nggak satu halaman. Oke, Oke, 15. sama. Artinya bukan mushaf yang Indonesia, kadang dulu mushaf Indonesia yang zaman jadul itu kan itu bukan ini. Tapi sekarang rata-rata mushaf di luaran udah mushaf Usmani ini sih. Gue bilang, 30 menit gue sanggup cuman sepertiga, artinya 5 baris. Silahkan. Gitu. Gue cobain, besoknya gue ngadep lagi. Gue butuh 2 hari. Gue butuh 2 hari untuk ngapalin 5 baris ini. 5 baris ini dan di pagi harinya 30 menit. Jadi gue butuh 2 kali 30 menit, 2 kali 30 menit untuk dapat hafalan 5 baris. Silahkan, dia bilang. Setelah itu baru dia cerita. Itu dia baru cerita bahwa dia breakdown. Kalau kamu ngafalin seperti saya, 1 hari 1 halaman, kamu akan hafal sekian tahun. Dia bilang. Tapi kalau kamu ngafalinnya kamu 5 baris, butuhnya 2 hari, kamu hafal sekian tahun. Kalau kamu mau kurangin lagi, silahkan, dia bilang. Yang penting saya minta kamu konsisten. Luangkan waktu untuk ini yang tidak membebani kamu, yang bisa kamu lakukan saat kamu semangat maupun saat kamu futur, dia bilang. Intinya di situ. Intinya di situ, yang bisa kamu lakukan rutin saat kamu semangat maupun saat kamu futur, saat kamu iman kamu lagi males, kamu bisa lakukan ini. Gitu. Terserah, kamu mau kurangin lagi, silahkan. Cuman di ujungnya dia nggak enak. Cuman kamu bakal ditanya sama Allah. Kamu punya otak segitu, kamu gunakan maksimalnya kayak apa, Allah Maha tahu. Bahwa kamu sanggup lebih cepat dari itu, Allah tahu. Bahwa kamu kalau lebih dari itu kamu nggak sanggup, Allah juga tahu. Jadi yang jujur sama diri sendiri dan Allah. Berarti. Akhirnya gue mentok di sini. Gue mentok satu ronde gue untuk 2 hari. Dan satu ronde gue ini adalah 5 baris. 5 baris. Terus masalah liburnya dinego juga. Gue bilang, oke sih, karena gua kayak gini, karena gua pakai cara 2 hari ini, gue nggak mau libur di Sabtu Minggu, gue bilang gitu. Sayang banget libur di Sabtu Minggu karena gue udah terlalu longgar gitu. Malu sama Allah, gue bilang. Gue pakai Sabtu Minggu, oke bagus, dia bilang. Tetap harus ada istirahat pendek. Dia bilang setelah 10 ronde. 10 ronde, libur 1 ronde. Nanti mungkin akan lebih jelas kalau gue share screen si Excel-nya ya, Jal. Terus nanti istirahat panjangnya sama, dia bilang setelah 4 bulan, libur 1 bulan. Ini gue nih, kita masuk ke poin A. Jadi kalau kita mundur ke slide berikutnya, ini ada ABC, lihat. ABC, maka itu identik dengan ABC-nya gue di sini ya. Oke. ABC di sini, gue bikin identik dengan ABC di sini. Nah, maka A di sini adalah kondisi Syekh Ali ini 10 menit pertama. Maka B ini 10 menit kedua, C ini 10 menit ketiga. Dia selesaikan ini dalam hanya 30 menit. Sementara gue cicil ya. Aku mungkin lebih parah dari itu malah. lebih parah dari itu. Tapi intinya, tapi dia izinkan. Ali izinkan. Jadi si Ali ini izinkan. Dia bilang, yang penting tidak membebani kamu. Yang penting bisa kamu lakukan saat kamu semangat maupun saat kamu futur. Gitu. Saat kamu lagi malas-malasnya, kamu bisa lakukan. Gua propose ini, dia kasih aja. Silahkan, dia bilang. Silahkan. Artinya gue nangkep, oh ini berarti emang bebas ini. Gantung kemampuan kita aja. Gitu. Ini direkam ya. Oh ya, kuncinya tahsin ya, sebetulnya tahsin. Jadi kalau belum punya tahsin atau belum paham tahsin, kalau udah pernah belajar minimal tahu, boleh lah. Artinya kita tahu bacaan kita benar apa salah, silakan walaupun belum terlalu lancar tahsinnya. Tapi kalau belum paham tahsin, lebih baik jangan, karena nanti kasihan pas begitu udah belajar tahsin, pengen ngulang lagi gitu kan, dibredel lagi. Iya gitu, bubar semua gitu. Paling nggak tahsin dasar yang makhraj, bukan yang makhraj, yang panjang pendek sama yang gunah, paling nggak itulah. Tapi kalau makhraj huruf bisa diperbaiki belakangan. Yang penting, karena kalau gue lihat lu Jal sama udah Ridwan udah bisa lah untuk artinya udah punya tahsin. Jadi silakan lah, tinggal
dilancarin aja gitu, dilancarin fokus sama tahsinnya ini. Balik lagi sini ya. Jadi kalau gue A ini 30 menit. Dia 10 menit, gue 30 menit, dan gue 2 hari. Ini 30 menitnya 2 hari ya. Gue 2 hari ini, nanti kelihatan di Excel-nya. Poin A gue ini sebetulnya gue lakukan 2 hari sebelum masuk ke hafalan baru. Gitu. Jadi, cuman setelah selesai si 30 menit ini, di hari kedua, gue akan ulangi 10 kali. Gue langsung 10 kali sebelum besoknya gue masuk ke hafalan baru. Jadi ini tetap gue lakukan, ulangi 10 kalinya. Ini saya Ali juga yang bilang, tetap lakukan 10 kali. Kamu boleh nambah hafalan baru kalau kamu bisa mengulangi 10 kali tanpa salah. 10 kali yang kemarin. Yang baru, hafalan baru. Oh, yang baru. 10 kali hafalan baru tanpa salah. Gitu. 10 menitnya itu termasuk 30 menitnya itu atau di luar 30 menit? Enggak, ini di luar. Di luar 30 menit. Gue parah banget apa pokoknya lah. Udah tua, maklum. Ini 10 menit. Nah, cuma ini gue garis bawahi 10 menit ini, karena ini ternyata manfaat buat gue. Gue kerasa ini manfaat, dan kayaknya ini perlu kalian lakukan juga sih. Separah-parahnya kalian ya. Misalnya kalian lebih parah dari gue nih. Separah-parahnya lu, kalau misalkan bisa lebih baik dari gue, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan lu lebih parah dari gue, misalkan satu ronde butuh 4 hari misalnya. Tetap isinya sebelum nambah hafalan baru, ulangi hafalan yang ini, si poin A ini, selama 10 kali tanpa salah, usahakan dalam 10 menit. Artinya kita disuruh baca cepat. Saat baca cepat itu, otak kita dipaksa merecall sesuatu dengan kondisi cepat, ada under pressure. Under pressure karena bacanya cepat. Nah, itu ternyata manfaat ternyata ini memang ini salah satu poin melatih otot tadi, melatih otak sebagai otot tadi, karena dengan kayak gitu kita nggak manjain otak kita gitu. Oke lah, gue nggak kayak saya Ali lah, nggak 30 menit dalam sehari, gue 2 hari, begitu parah banget lah gue 2 hari. Tapi ada sesi tertentu gue maksa otak gue untuk exercise lebih keras gitu. Nah, disinilah gue nitip poin A ini, kayaknya 10 menit ini mandatori deh kayaknya. Ulangi 10 kali dalam 10 menit. Ini setelah selesai ya, artinya kalau gue 2 hari, ini di hari kedua. Ini gue lakukan di hari kedua. Dari pertama, gue cuma pemanasan, 30 menit ini gue setengah mati nih untuk dapetin 5 baris. Dan itu jelas masih banyak salahnya. Udah gitu gue ulang-ulang dalam sehari selama sholat, udah gitu gue ulang lagi. Udah gitu besok paginya gue lakukan lagi 30 menit ini. Lakukan lagi 30 menit ini, dan itu udah lebih baik biasanya dibandingin kemarin. Kemudian biasanya sebelum 30 menit udah hafal. Kemudian kalaupun 30 menit butuh 30 menit ya udah, tapi setidaknya dalam hari itu, sepanjang hari itu sebelum masuk ke hari selanjutnya di mana gua nambah hafalan baru, gua akan lakukan ulangi 10 kali ini. Apakah di malam hari atau besok paginya sebelum gua masuk ke hafalan baru gua. Jadi gua pasti melakukan ini. Ulangi 10 kali dalam 10 menit. Itu adalah bukti bahwa gue sudah hafal. Berarti ngulangin 10 kali itu yang sepertiga halaman mushaf. Yang gue ya, untuk gue ya. Kemarin gue hafalin. Gue kemarin, hari ini gue masuk hari kedua. Sebelum gue hafalan yang baru, gue wajib melakukan 10 kali. Kan ini mandatori kata saya Ali. Kamu nggak boleh nambah hafalan baru sebelum kamu yakin kamu bisa baca 10 kali tanpa salah. Ini tanpa salah. Gitu. Dan ini gue lakukan 10 menit sesuai dengan saya Ali. Sebenarnya saya Ali nggak 10 menit, dia 2 menit kan sebetulnya 10 kalinya ini. Karena dia 8 menit untuk hafalan baru, dia 2 menit. Jadi kalau buat gue 10 menit ya. Artinya gini, ada sesi gue memaksa otak gue untuk bekerja keras. Karena gue udah terlalu santai di 2 hari sebelumnya. 10 menit gue santai lah, itu nambah 5 baris untuk gue terlalu santai. Gitu. Nah ini hafalan baru gue sepertiga halaman mushaf ya. Kita masuk ke B. Hafalan lama gue gimana dong yang 4 kali lipat? 4 kali lipat A. Karena ini adalah sepertiga halaman, maka 4 kali lipat ini ya 4 kali sepertiga. Artinya 2 halaman. Satu halaman lebih dikit lah. Oh, iya. Satu halaman sepertiga. Nah ini gue lakukan dicicil dalam sholat dari semalam. Fardu ataupun sunnah. Parah lah gue, pokoknya parah ini. Jadi gue usahakan baca. Ada sekali baca, karena sebetulnya kita cuma sekali. Poin B ini lakukan sekali aja. Dia bilang baca sekali, tapi nggak boleh salah lah.
Kalau salah berarti ada masalah kan. Kemudian artinya kalau salah artinya kita harus fokus di review itu. B sama C ini masuk ke poin review, hafalan baru ya. Nah, B seperti itu, 4 kali lipat. Kemudian murojaah mundur dari Anas ke Al-Fatihah. Artinya dari Anas sampai ke hafalan yang gue hafal sih. Misalkan kayak gue sampai Al-Jin. Setelah gue selesai sampai Al-Jin, besoknya berarti gue masuk mundur lagi ke Anas. Tapi yang poin B sama C itu dilakukannya dalam hari yang sama dengan poin A atau? Iya. Oh, gue 2 hari itu. Karena gue mintanya 2 hari, dia izinkan dalam 2 hari. Dalam 2 hari. Oh, Cuman dia biasanya itu minta dalam 2 2 hari hari ya? itu, enggak. Dia minta dalam sehari. Dalam sehari artinya diulang 2 kali. Karena gue udah terlalu parah, dia bilang. Tapi artinya gini, kalau melihat gayanya saya Ali, artinya bisa modified gantung style kalian sih sebetulnya. Kalau kalian mau lebih parah dari ini ya silahkan aja. Yang penting dia bilang konsisten itu. Bisa dilakukan saat iman kuat dan saat iman lemah. Tapi kalau gue, D sama C ini gue lakukan tiap hari. Jadi di hari pertama, saat gue ngejar hafalan si A, gue lakukan B dan C. Di hari kedua, gue lakukan B dan C juga. Jadi gue repeat 2 kali. Jadi 4 halaman. Ini gue tetap pertahankan 4 halaman. Ini manfaatnya adalah kita akan mencapai hafalan baru kita, hafalan yang kita udah. Ini poin C ini menentukan seberapa lama kita kembali ke hafalan kita yang lama. Gue hafal Anas bulan lalu misalnya. Kalau gue di poin C ini terlalu lambat, di poin C anggaplah gue murojaah mundurnya 1 halaman sehari misalnya. Maka gue untuk mencapai balik lagi ke Anas lama kan, habis Anas, Al-Falaq, udah gitu maju terus sampai Al-Jin, gue baru lagi ke Anas. Maka gue akan mengulangi Anas ini lama banget. Jadi ini kenapa gue memaksa diri gue sendiri, gue harus 4 halaman, bisa lah 4 halaman. Gitu. Tapi balik lagi ke kalian, kalau memang ternyata nyamannya kayak gimana silahkan. Tapi nanti sebenarnya kita bakal ngerasain sendiri efeknya. Dan akhirnya ini gue yang gue sampaikan ini hasil revisi berkali-kali. Balik lagi ke Ali, balik lagi ke sisi Ali, balik lagi revisi. Akhirnya gue menemukan modified plan buat gue seperti ini. Jadi silakan kalian cari polanya untuk kalian sendiri sebetulnya. Penting kuncinya tadi bisa dilakukan saat iman kuat dan saat iman futur, iman lemah. Terus selanjutnya dari gue terbantu dengan terjemah perkata. Gitu. Apa? Karena ternyata makin ke sini banyak pengulangan ya dalam Al-Quran itu, banyak pengulangan kata yang namanya bahasa ya, bahasa kan itu lagi ya gitu. Maksudnya ada kalimat-kalimat yang ya ayuhan itu kan wahai, itu kan pasti banyak pengulangan lah. Ya ayuhan nas, ya ayuhaladzi, itu kan banyak pengulangan kayak gitu. Jadi ternyata dengan kita memahami artinya itu kalau buat gue membantu. Jadi kayak gue baca buku, oh ini sekarang lagi ngomongin ini nih, temanya ini, kemudian nyambungnya ke sini. Jadi otomatis lama kelamaan kita akan hafal kata itu. Lama kelamaan ada kata yang sedikit tapi kita jadi tahu lah gitu. Awalnya sih nggak niat ngafalin arti kata itu bahasa Indonesianya apa. Tapi lama kelamaan kita akan tahu. Dan kenapa perkata itu agar kita tahu akar katanya itu. Jadi ntar gue tunjukin. Nih. Jalan? Kelihatan. Nah ini, jadi kan bahasa Arab itu sebetulnya satu kata itu terdiri dari huruf-huruf dan dia memiliki akar kata yang sama. Contohnya ini nih, Isa bin Maryam, ini kan Isa bin, Isa anak Maryam, ba nun waw. Ini sebetulnya sama dengan di bawah ada lagi ya bani, ini kan beda, ibnu ya bani, ini kan sebetulnya artinya akar katanya sama, anak keturunan. Satu kita jadi paham, kita dengan ini kita jadi tahu tema besar si surat yang kita baca. Yang kedua kita dapat manfaat, kita jadi hafal kata per katanya, dan insya Allah kita jadi lebih mudah mentadaburi sih. Insya Allah sih ada manfaatnya. Tapi ya monggo bebas aja. Kalau buat gue itu bantu. Jadi terserah, kalau memang kalian bisa menemukan hal lain yang membantu silahkan. Udah gitu, oke kita masuk ke file Excel ya.
lebih jelas. Nah, jelas? Kelihatan aja? Apa kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Anggap ini gue keteteran nih Ramadan nih. Karena gue banyak fokus di tilawah. Gue malah ngejar tilawah gitu. Jadi gue keteteran nih sekarang tanggal 3, gue baru di sini. Gue di sini sekarang. Kelihatan gue sholat tanggal Kelihatan. 28. Gue lagi di sini sekarang. Padahal gue harusnya udah selesai asof. Gue harusnya udah masuk al-mumtahanah gitu. Nah, ini yang kuning, kolom kuning ya. Ada kolom yang biru, ada kolom yang hijau. Nah, ini menunjukkan ini A, yang kuning itu A, yang biru ini B, yang hijau ini C. Dan ini tanggal nih, ini tanggal nih. Row ini tanggal. Jadi gue 2 hari. Ya, ini 2 hari. Jadi memang nggak disesuaikan. Kalau kalian bisa sehari, ya sehari nggak usah ikutin gue lah. Kalau mau 2 hari ya monggo. Kalau mau lebih panjang, yang penting bikin polanya. Bikin polanya seperti ini. Nah, maka di sini, anggaplah gue sekarang di sini ya. Gue sekarang di 28 sini ya. Gue di 28. Oh ini istirahat nih. Kemarin ini gue dikasih istirahat karena udah beres 10. Jadi 2 hari gue kosong. Sekarang di sini ya. Kalau yang pink itu apa, Kang? Ini sebelumnya sih. Itu sih sebelumnya gue marahin doang. Ini sebelum istirahat. Setelah 10 ronde yang istirahat itu loh, istirahat pendek. Istirahat pendek. Sebetulnya kalau kalian bisa harian, istirahat pendeknya disuruhnya Sabtu sama Ahad. Bisa harian. Tapi karena gue 2 harian, terus gue nawar, gue nggak mau deh istirahat Sabtu Minggu. Terus dia bilang oke, tapi tetap harus ada istirahat pendek. Istirahat pendek itu wajib. Terus dia bilang 10 ronde aja deh buat kamu, dia bilang gitu. Nah, anggap sekarang kita di tanggal 28 ya, 28 April anggap. Maka gue memulai asof ayat 6 sampai 8. Ya. Maka di tanggal 29 gue masih di asof 6 sampai 8. Ini kelihatan nggak sih kursor gue gerak? Kelihatan. Kelihatan ya. Maka di tanggal 29 gue masih ngulang yang ini. Kemudian kita lihat hafalan yang biru. Ini yang 4 kali lipat. 4 kali sepertiga. Perhatikan ini asof 1 sampai 5. Kita mundur belakang. Lihat tanggal 24 sama tanggal 26. Itu kan dua rondenya gue. Dua rondenya gue. Tambah 2 ronde sebelumnya. Al-Jumu'ah 78 sampai 911. Maka itu gue taruh di sini yang biru. Jelas ya? Iya, jelas. Jelas ya. Nah, kemudian itu yang dimaksud dengan 4 kali lipat. Itu yang dimaksud dengan 4 kali lipat hafalan baru. Karena gue mainnya sepertiga, maka di sini 4 kali lipatnya. 4 kali lipatnya. Kemudian review 4 halaman. Ini akhirnya sih gue selama Ramadan malah lebih banyak dari ini sih. Tapi kalau bisa memang ini tetap dibikin polanya. Mungkin setelah Ramadan beres gue bakal bikin pola juga karena gue bakal lost juga sih. Bakalan abai juga, bakalan lalai. Ini karena Ramadan aja gue untuk review 4 halaman gue malah lebih sama Ramadan ini. Cuman gue malah keteteran di kuning di A. Ternyata gue malah nggak nambah hafalan baru. Dan biru, kuning dan biru ini, A dan B ini. Jadi kayak gitu nih. Gue tanggal 28, jelas ya. Maka si biru ini, si B ini, asof 1 sampai 5 itu dapat dari tanggal 24 dan tanggal 26. Kemudian tambah Al-Jumu'ah 7-11 itu dapat dari tanggal 17 sama tanggal 19 yang sebelumnya. Kalau buka mushaf kelihatan kita tinggal gerak mundur aja. Karena kenyataannya gue nggak mungkin baca Al-Jumu'ah segini doang sih. Gue biasanya pasti baca Al-Jumu'ahnya dari ayat 1. Itu udah mengcover. Itu sudah mengcover. Gitu. Jadi itu sederhana ini. Dan gue nggak nyangka gitu. Ternyata gue bisa selesai gitu. Gue bisa tetap awet. Al-Ghubun gue awet, Al-Munafikun gue awet, At-Tolak gue awet. Bahkan gue sebetulnya mulai sama Syekh Ali setelah si setelah yaitu di apa namanya, setelah Al-Haqqah itu, setelah Al-Haqqah dari situ. Jadi ini baru dibikinin karena dia ngelihat gue nggak terpola gitu. Setelah dia tahu gue bisa menjalankan ini, terus dia suruh bikin schedule. Karena kalau nggak kamu akan abai.
bakalan susah kontrol gitu. Ma'arij, gue mulai dari Al-Ma'arij sebetulnya sama-sama beliau. Al-Ma'arij, udah gitu Al-Haqqah, udah gitu Al-Qalam. Kalau Al-Mulk gue emang udah hafal sebelumnya, jadi mulai Al-Tolak ini dia suruh bikin kali nyuruh bikin gue bikin yang ini. Gitu. Jadi dengan kayak gini, kemudian nih lihat review 4 halaman nih, gue akhirnya nggak menyentuh Al-Qalam lama banget. Lama banget. Gue ketemu Al-Qalam lagi kapan gitu. Nanti gue ketemu somewhere di sini, balik lagi ketemu sama Al-Qalam tadi yang udah gue hafal sebelumnya Al-Qalam. Nah itu ternyata gue ngalamin, gue lupa. Ada yang hilang sedikit. Begitu gue buka mushaf lagi, ternyata gue masih ada hafalan itu. Jadi, nah yang kayak gitu kata saya Ali, udah tinggal compensate aja, tinggal kamu buka dan kamu balikan hafalan, itu gak ada masalah. Itu wajar, dibilang gitu, itu wajar gitu. Karena otak kamu baru kuat push up-nya segitu, dia bilang. Nanti kamu makin sering, kamu rutin 30 menit, 2 hari seperti ini, akan makin cepat dan hafalan kamu akan makin baik. Dia bilang. Jadi itu wajar, dia bilang, nggak usah putus asa, dia bilang. Tapi yang penting konsisten dengan si plan ini, dengan si schedule ini, konsisten dengan si plan, sehingga nanti kamu bakal ketemu surat yang sudah bisa. Ini gue beres At-Tolak tanggal 20 Maret ya. Beres At-Tolak 20 Maret. Terus gue maju di review 4 halaman, kolom hijau ini, gue nggak nyentuh At-Tolak kan. Gue nggak nyentuh At-Tolak, gue ketemu lagi setelah beberapa hari itu. Setelah beberapa hari, beberapa pekan malah gitu. Ada yang hilang sedikit gitu, astagfirullahaladzim. Terus dia bilang, itu nggak apa-apa, itu wajar gitu. Itu wajar karena memang otak kamu masih segitu gitu kemampuannya, otot otak kamu masih segitu gitu. Kamu lanjutan aja terus, maka tinggal kamu compensate aja, tinggal kamu ulang-ulang dan nanti dia akan kembali lagi gitu. Jadi itu palingnya seperti ini. Terus jadi kalau mau bikin rencana sendiri, tinggal tentukan berapa banyak hafalan baru. Mau berapa banyak? Kalau saya tadi sanggupnya 5 baris selama 2 hari, silahkan tentukan untuk kalian mau berapa banyak. Dia bilang, bahkan kamu mau misalkan 1/4 halaman itu boleh gitu. 1/4 halaman boleh gitu. Atau mau 1 ayat boleh, silakan. Tinggal jujur aja sama Allah. Kamu sudah menggunakan apa yang Allah kasih ke kamu dengan maksimal belum gitu. Artinya kamu minta 30 menit pagi. Dan kamu tahu dengan anggaplah kamu pengen 1 baris, kata si Ali. Cuma mau 1 baris. Oke. Terus kamu ngerasa selama hari itu kamu banyak luang. Artinya kamu sanggup lebih berat dari itu. Tambah dong 2 baris, dia bilang, kata si Ali. Terus tambah dong, kamu sampai maksimal. Karena fattaqullaha mastata'tum itu, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kamu, itu bukan artinya kita berleha-leha. Itu artinya sebenarnya sesuai kemampuan kamu maksimal yang Allah kasih. Gitu. Jadi monggo define berapa banyak hafalan baru, kemudian define periodenya untuk 1 ronde. Kalau gue kan 2 hari tadi, gue ngeyel sebetulnya. Dia sebetulnya aneh. Harusnya 1 ronde ini 1 hari, dia bilang. Walaupun 1 hari itu hanya 2 baris, lebih baik seperti itu. Gitu. Nah, gue lagi evaluasi diri sebetulnya. Karena gue ngerasa di Asof itu ada ayat yang pendek, iya juga gue bisa beres dalam sehari. Gitu. Untuk 3 baris lah. 3 baris gue bisa dalam sehari. Berarti lebih baik kayak gitu dong. 3 baris sehari, berarti 3 baris lagi, 3 baris lagi, 3 baris lagi. Kan gue lagi evaluasi sendiri. Gitu. Jadi monggo tentukan periodenya berapa lama. Poin B dan C akan otomatis ngikutin periode 1 ronde tersebut. Gitu. Jadi kuncinya sebetulnya tadi konsisten, luangkan waktu di awal hari gitu. Kenapa di awal hari dia bilang agar kamu nggak menunda-nunda gitu. Agar ini menjadi prioritas utama kamu, agar kamu tidak menunda-nunda. Karena kalau kamu di sore nanti bakal dibisikin syaiton, dia bilang. Nanti udah besok lagi aja, udah nanti aja. Udah gitu kamu tidur, udah gitu kamu lewat hari itu gitu. Jadi usahakan di pagi hari sebelum aktivitas macam-macamnya, habis subuh atau apa, dia bilang. Gitu Rizal, mudah-mudahan ya ini saya coba sharing aja karena kerasa manfaat di saya. Siapa tahu ternyata ada manfaat juga di kalian, di Rizal atau teman-teman nanti yang nonton juga. Intinya sih sesuai yang saya ceritain, awalnya saya denial, awalnya saya ngerasa ini mustahil, awalnya saya ini nggak mungkin, ternyata mungkin.
Kita mungkin dan cuma butuh konsistensi aja sih, butuh rutinitas doang. Gitu. Ada pertanyaan? Tinggal ngejalaninnya sih. Tinggal jalan itu gua sharing ininya ya. Gua kirim di grup si file Excel-nya ya. Gitu. Saya dulu Jadi 2-3 tahun yang lalu tuh sempat agak konsisten buat ngapalin jus 30. Udah 75%, 80% gitu. Terus berhenti, hilang. Tapi waktu ngebaca lagi tuh kayak masih ada sisa-sisa sebenarnya tuh. Cuma ya recall lagi kayak mungkin kayak alif sama ain itu kayak ada yang ketukar-tukar, atau yang H sama H itu ada yang ketukar-tukar, kan perlu dilihat lagi gitu sih. Iya. Gue masalah fathah sama kasroh aja. Lafaz Allah, wallahi, wallahu, itu gue ngerasa kesel banget. Gue kok lemah banget. Dan itu memang caranya nggak ada lain dengan di-review, diulang-ulang aja. Memang, iya ya. Tapi kemarin gue ngegampangin, gue ngerasa hafal. Begitu gue review masalah, gue tahu ini titik kritis. Gue tahu setelah gue lupa bahwa ini adalah titik kritis. Akhirnya gue lihat, oh iya ini kasroh, bukan fathah. Saat ngafalin gue ngerasa ini nggak ada masalah, gue hafal. Setelah gue lewat, kemudian gue mau balik lagi dan lupa, ya itu fathah apa kasroh ya? Wallahi apa wallahu itu? Gue balik lagi, akhirnya gue tahu itu titik kritis gue. Nanti lama-kelamaan kita akan tahu di mana titik kritis kita, dan kita akan fokus di situ, dan itu akan makin kuat tertanam di hafalan kita. Gitu. Jadi kuncinya rutinitas yang bisa dilakukan saat iman kuat maupun saat iman lemah. Gitu. Jadi nggak usah terlalu berat. Yang penting tadi konsisten, karena Allah cinta sama amalan yang sedikit tapi berarti. Gitu. Alhamdulillah tersampaikan ya. Monggo. Jadi kalau mau di-sharing ke Uda Ridwan, ke yang lain mungkin pesan buat yang lain, perbaiki dulu bacaannya, tahsinnya. Kalau memang sudah paham dengan tahsin, setidaknya paham sih, walaupun mungkin belum lancar, tapi setidaknya paham, yang tahu yang benar tuh kayak gimana, yang salah kayak gimana, baru boleh lanjut ke sini. Tapi kalau belum, baiknya jangan, karena nanti kasihan. Nanti begitu kalian udah bisa tahsin, kalian pengen ngulang lagi hafalan, kalian baru nyesel. Gitu, astagfirullah, kemarin hafalan saya salah, gitu, malah capek sendiri. Jadi mending nanti sabar, mending latihan baca dulu. Ya, buat Gary sama Adrian, gitu. Mungkin ya. Tutup dulu dengan alhamdulillah, istighfar 3 kali, alhamdulillah, astagfirullah, Oke, udah mau buka aja lah. Iya, bentar lagi. Selamat iftar, semoga diterima Allah pahala saum hari ini dan pahala Ramadan kita. Oke, Kang sharingnya. Siap. Saya tutup ya, udah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.